Banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemula yang baru bisa hipnotis ketika menganggap bahwa ketika Anda mulai menghipnotis orang lain itu harus membuat orang tersebut rileks terlebih dahulu. Ini kesalahan yang fatal, teman-teman. Karena pada faktanya tidak semua orang ini ketika dilakukan proses hipnotis ini harus rileks. Artinya seperti mirip tidur ya, atau tidur hipnotis, tidak. Karena faktanya memang tidak semua harus dibuat tidur hipnotis, ya dibuat rileks. Hanya dengan melalui percakapan kita bisa menghipnotis orang lain, mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, pada video kali ini bersama saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia, saya akan membahas kepada Anda faktor-faktor jika Anda ingin menguasai kemampuan yang lebih mendalam lagi supaya Anda nanti ketika belajar benar-benar menjadi seorang yang mumpuni, seorang yang ahli menghipnotis siapapun. Oke teman-teman, silahkan Anda simak videonya dari awal sampai selesainya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh buat Anda yang sudah menonton video ini, yang barusan bangun. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan faktor yang mempengaruhi Anda supaya Anda nanti menjadi seorang ahli hipnotis, terlebih dahulu saya masuk mengucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah tergabung di kelas privat hipnotis, kelas online atau kelas jarak jauh bersama saya, ataupun buat Anda yang sudah membeli buku elektronik saya atau e-book elektronik book saya, yaitu e-book kitab menghipnotis. Semoga ilmunya bermanfaat buat Anda. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Faktor yang mempengaruhi Anda menjadi seorang yang ahli menghipnotis. Di awal saya sampaikan bahwa kesalahan para pemula ketika mereka baru bisa menghipnotis, mereka beranggapan bahwa hipnotis itu identik dengan tidur atau rileks gitu ya, dibuat rileks baru diberikan sugesti. Nah, faktanya kan ada yang namanya hipnotis percakapan ya, conversational hypnosis. Nah, ketika Anda sudah menguasai kemampuan ini, tentunya Anda tanpa harus membuat orang lain tertidur, tanpa ya, Anda cukup melakukan percakapan sederhana, Anda pun langsung bisa mempengaruhi, menghipnotis orang tersebut. Nah, untuk menjadi seorang ahli hipnotis, teman-teman, yang perlu Anda ketahui dan pahami, supaya ketika nanti Anda mulai belajar, Anda benar-benar tahu tujuannya mau kemana. Saya akan memberikan tipsnya kepada Anda. Yang pertama adalah kuasai dulu tentang teori hipnotis. Ini sangat penting, sangat mendalam. Karena ketika Anda semakin banyak yang Anda pahami tentang teori ilmu hipnotis ini, maka ketika mempraktikannya akan jauh lebih mudah. Kemudian, ketahui cara kerja pikiran alam bawah sadar manusia. Bahwa ketika Anda ingin menghipnotis orang lain, ya, salah satunya melalui perkataan Anda, ucapan-ucapan Anda pun bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Tetapi selain itu, teman-teman, pahami dan ketahui bahwa selain ucapan tadi, ada juga faktor yang lain, yaitu bahasa tubuh atau gestur tubuh kita juga bisa mempengaruhi pikiran alam bawah sadar orang lain. Dari dua faktor tadi, antara kata-kata kita atau ucapan kita ditambah dengan gestur atau bahasa tubuh kita, satu lagi yang mungkin Anda belum mengerti, yaitu adanya power atau energi. Kata-kata kita pun sebenarnya mengandung energi. Kemudian bahasa tubuh kita juga mengandung energi, karena kita manusia adalah makhluk energi. Selain itu teman-teman, ada yang namanya energi eterik kita. Jadi di dalam tubuh manusia ini, ya, selain tubuh fisik kita, ini juga ada nama tubuh eterik. Apa itu tubuh eterik? Itu lapisan di luar tubuh kita berupa energi. Nah, setiap manusia tentu berbeda teman-teman. Antara saya dan Anda pastinya berbeda. Karena faktornya apa? Ketika saya yang rajin melatih energi, ya, melalui bermacam-macam metode, misalkan mengolah teknik pernafasan, kemudian melakukan meditasi dan lain sebagainya yang saya lakukan, tentu tubuh eterik atau energi eterik saya yang ada di luar tubuh saya ini, tubuh fisik saya ini semakin besar. Nah, ketika semakin besar inilah yang bisa saya manfaatkan
untuk mempengaruhi orang lain, khususnya ketika saya ingin mempengaruhi pikiran alam bawah sadar orang lain. Jika teman-teman bisa menguasai faktor pokok-pokok tadi yang sudah saya sampaikan, saya yakin ya Anda akan menjadi seorang ahli hipnotis, ahli mempengaruhi siapapun. Buat Anda yang ingin mendapatkan kemampuan tersebut, bebas ya, saya sarankan apakah Anda belajar kemanapun, ke guru siapapun, ke pelatih atau trainer siapapun terserah, atau bahkan Anda ingin belajar mandiri ya terserah. Tetapi jika Anda mempercayakan saya masuk sebagai pengajar Anda, maka saya masuk dengan senang hati akan membimbing Anda supaya Anda bisa hipnotis, dan selebihnya Anda menjadi seorang ahli atau pakar hipnotis. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya tunggu di kelas pelatihan saya. Salam berbagi, saya Mas Nuk. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.